Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Lini serang Inter tidak hanya mengalami sedikit penurunan performa di ajang Serie A, tetapi sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini menjadi sorotan Gazzetta dello Sport bahwa sekarang bukan hanya satu atau dua striker yang tidak dalam kondisi prima, tetapi keempat penyerang Inter bermasalah yang tentunya menjadi persoalan serius bagi Nerazzurri. Dalam 18 pertandingan pertama di musim 2022-2023 ini, Inter Milan tidak mengalami masalah dalam hal mencetak gol. Namun selama beberapa bulan terakhir, banyak hal telah berubah secara drastis yang bahkan menjadi lebih buruk dalam hal kinerja para penyerang Nerazzurri. Inter tidak mampu mencetak sebiji gol pun melawan tim-tim seperti Empoli, Sampdoria, Bologna, Juventus, Fiorentina, dan yang teranyar dalam kekalahan 0-1 melawan Monza di kandang sendiri. Dari sudut pandang Gazzetta, kesalahan fatal atau kurangnya ketajaman tidak lagi dialami satu striker, melainkan semua penyerang yang menyebabkan tim kesulitan meraih kemenangan. Romelu Lukaku terus berjuang agar bisa mencetak gol di Serie A, sementara Edin Dzeko telah berbulan-bulan tanpa gol di semua kompetisi. Lautaro Martinez yang telah menjadi kunci tim pasca Piala Dunia kini mengalami paceklik gol, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Terakhir, Joaquin Correa masih terlihat terlalu rumit di sepertiga akhir lapangan dan telah dianggap sebagai perekrutan yang gagal. Efek kumulatif dari performa mengerikan dari keempat striker ini adalah kehancuran yang dapat membuat Inter gagal finish di posisi 4 besar. Inter kini sudah terlempar dari 4 besar klasmen, sementara tertinggal 2 angka dari AC Milan yang berada di peringkat keempat. Pelatih Inter Simone Inzaghi dilaporkan mendapat ultimatum dari manajemen Nerazzurri setelah timnya menelan kekalahan 0-1 dari AC Monza di pekan ke-30 Serie A. Manajemen klub sangat kecewa dengan rentetan hasil buruk yang diterima Inter Milan di ajang Serie A. Pasca kekalahan tersebut, manajemen langsung menggelar pertemuan hingga larut malam dengan melayangkan ultimatum kepada Simone Inzaghi. Calciomercato.com merinci bagaimana sejumlah petinggi Inter Milan, termasuk Presiden Stefan Zhang, CEO BP Marotta, Direktur Piero Ausilio, Dario Bacin, dan Alessandro Antonello melakukan pertemuan panjang dengan Inzaghi setelah kekalahan dari Monza. Kekalahan tersebut merupakan yang keempat bagi Inter dari 5 pertandingan terakhir mereka di Serie A, membuat Nerazzurri kini berada di posisi yang sulit karena persaingan untuk finish di posisi 4 besar semakin memanas. Tekanan terus meningkat pada Inzaghi yang hanya dibantu oleh kemenangan leg pertama perempat final Liga Champions atas Benfica dan juga masih bersaing di Coppa Italia. Sikap klub telah diperjelas dengan sebuah ultimatum kepada Inzaghi. Jadi masa depannya di Inter akan tergantung dengan hasil pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Benfica dan apakah ia mampu membawa Inter finish di posisi 4 besar Serie A musim ini. Mantan pelatih Arrigo Sacchi memperingatkan Inter untuk tetap berhati-hati di laga leg kedua perempat final Liga Champions melawan Benfica meski memiliki keunggulan 2-0 di leg pertama. Nerazzurri secara teori seharusnya memiliki satu kaki di babak semifinal setelah menang di laga tandang dengan skor 2-0 atas Benfica. Tetapi kekalahan dari Monza di ajang Serie A bisa mempengaruhi performa mereka di leg kedua melawan Benfica. Inter boleh lebih santai tapi jangan sampai terlena, karena Benfica masih tim yang berbahaya, ujar Sacchi kepada La Gazzetta dello Sport. Penampilan di Portugal menunjukkan kualitas yang hebat dengan lini tengah dan pertahanan bekerja sama secara serempak dan mereka perlu mengulanginya.
Inter dilaporkan telah memutuskan untuk mengajukan banding atas skorsing satu pertandingan yang dijatuhkan kepada Romelu Lukaku di semifinal Coppa Italia. Setelah dia mendapat kartu kuning kedua, karena selebrasinya dianggap sebagai upaya provokasi terhadap supporter Juventus. Padahal faktanya pendukung Juventus yang terlebih dahulu menyanyikan chant atau lagu berbau rasis kepada Lukaku. Selain itu, pemain asal Belgia tersebut juga telah menegaskan jika dia selalu merayakan gol seperti itu dengan hormat ala militer sembari menempelkan jarinya ke bibir yang memang sudah ia lakukan saat bermain untuk timnas Belgia awal tahun ini. Namun itu tetap dianggap sebagai provokasi meski terbukti ada nyanyian rasis dari para penggemar Juve yang berada di tribun belakang gawang. Inter Milan pun melalui pengacaranya telah mengajukan banding untuk membatalkan larangan bertanding bagi Lukaku seperti yang dilaporkan Sky Sport Italia. Namun sejarah sistem peradilan Italia menunjukkan keberhasilan yang sangat kecil dalam kasus pembatalan kartu kuning atau merah, kecuali karena kesalahan identitas. Inter berada dalam resiko kehilangan 60 juta euro di musim depan jika gagal menembus Liga Champions musim depan. Gazzetta dello Sport mencatat bahwa sebulan lalu tampaknya hampir pasti Inter akan berada di zona Champions. Namun 1 poin dari 5 pertandingan Liga terakhir telah membuat Nerazzurri turun drastis di klasmen dan harus bersaing dengan AC Milan, Roma, dan Lazio. Bukan hanya itu, Atalanta dan Juventus pun kini siap menyalip Inter di zona Eropa. Dan jika Inter gagal ke Liga Champions musim depan, maka Inter dipastikan akan kehilangan maksimal 60 juta euro dengan rincian 35 juta euro dari partisipasi, 10 juta euro dari hadiah histori, dan 17 juta euro maksimal dari 6 laga penyisihan grup. Hal ini akan menambah derita Inter dari hal keuangan yang sejauh ini mendapatkan keuntungan dari partisipasi dari Liga Champions Eropa. Hal ini juga bisa membuat Inter wajib menjual beberapa pemain bintang mereka untuk menutupi kerugian klub. Ivan Perisic dilaporkan ingin pergi dari Tottenham setelah hanya 1 musim dan tujuannya ingin kembali ke Inter, menurut laporan dari Tuttosport. Pemain Kroasia itu mungkin akan meninggalkan London Utara setelah musim yang mengecewakan di Liga Primer, di mana Spurs saat ini duduk di luar 4 besar dan terus diterpa penampilan yang negatif. Kepergian Antonio Conte pada bulan Maret, orang yang membawa Perisic ke Tottenham, hanya meningkatkan kemungkinan pemain berusia 34 tahun itu tidak akan bermain untuk Spurs musim depan. Laporan ini mengklaim bahwa Perisic dapat terpengaruh oleh nostalgia waktunya bersama Nerazzurri setelah memenangkan Scudetto dan Coppa Italia dalam 2 tahun terakhir dari 6 musim tugasnya di San Siro. Inter tentu bersedia menampungnya asalkan si pemain mengurangi sebagian biaya gajinya. Namun sebelum kembali datangkan Perisic, Inter harus memastikan masa depan Robin Gosens dan Federico Di Marco.